Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba pengen belanja, padahal sebenarnya nggak butuh? Awalnya cuma scroll, lihat barang lucu, lalu muncul perasaan pengen punya. Tanpa sadar, belanja jadi aktivitas yang terasa menenangkan di tengah hari yang melelahkan. Banyak orang nggak sadar kalau belanja sering dipakai sebagai pelarian emosi. Saat hati lagi capek, sedih, atau stres, otak kita mencari cara cepat untuk merasa lebih baik. Salah satu cara paling mudah adalah membeli sesuatu yang bikin senang sesaat. Belanja memberi sensasi bahagia karena tubuh melepaskan hormon dopamin. Hormon ini muncul saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah kenapa setelah check out, perasaan jadi lebih ringan walau cuma sebentar. Masalahnya rasa senang itu tidak bertahan lama. Setelah paket datang dan dibuka, perasaan kosong bisa muncul lagi. Akhirnya, belanja diulang sebagai cara mengisi kekosongan emosi tersebut. Emosi yang paling sering mendorong belanja impulsif adalah stres. Tekanan dan kerja, masalah keluarga, atau tuntutan hidup membuat pikiran lelah. Belanja seolah menjadi jeda singkat dari semua beban itu. Selain stres, rasa sedih dan kesepian juga sering jadi pemicu. Membeli barang baru kadang terasa, seperti memberi hadiah untuk diri sendiri. Seolah-olah ada yang menemani walau sebenarnya hanya benda. Media sosial juga punya peran besar. Melihat orang lain, pamer barang baru atau gaya hidup tertentu bisa memicu perasaan tertinggal. Dari situ belanja jadi cara untuk merasa setara dan diterima. Diskon dan promo makin memperkuat dorongan ini. Kata-kata seperti flash sale atau tinggal hari ini membuat emosi bekerja lebih cepat daripada logika. Kita membeli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Belanja sebagai pelarian emosi bukan berarti orangnya boros atau lemah. Ini reaksi yang sangat manusiawi. Setiap orang punya cara sendiri untuk menghibur diri saat sedang tidak baik-baik saja. Yang perlu disadari adalah pola di baliknya. Kalau setiap emosi negatif selalu diakhiri dengan belanja, lama-lama keuangan yang jadi korban. Bukan cuma dompet, tapi juga rasa bersalah setelahnya. Rasa bersalah ini bisa menambah beban emosi baru. Uang berkurang, barang menumpuk, tapi masalah utama belum selesai. Siklus ini bisa terus berulang tanpa disadari. Belajar mengenali emosi adalah langkah awal yang penting. Saat muncul keinginan belanja, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan sekarang? Mengalihkan pelarian emosi ke hal lain bisa sangat membantu. Jalan sebentar, dengar musik, atau cerita ke orang terpercaya seringkali lebih menenangkan. Emosi tetap tersalurkan tanpa harus mengeluarkan uang. Belanja bukan hal yang salah jika dilakukan dengan sadar. Yang perlu dijaga adalah niat dan kendalinya. Belanja karena kebutuhan dan perencanaan akan terasa jauh lebih sehat. Belanja yang didasari emosi seringkali terasa seperti solusi cepat, padahal hanya menutupi masalah sementara. Emosi yang tidak dipahami akan terus mencari jalan keluar, dan belanja menjadi pintu yang paling mudah dibuka. Saat emosi tidak diolah dengan baik, pikiran cenderung mencari distraksi. Aktivitas belanja memberi ilusi kontrol, seolah kita bisa mengatur sesuatu di tengah hidup yang terasa kacau. Padahal kontrol itu hanya berlangsung sesaat. Banyak orang merasa lebih bernilai setelah membeli barang tertentu. Barang tersebut seakan menjadi simbol keberhasilan atau penghargaan diri. Tanpa sadar, harga diri digantungkan pada apa yang dimiliki. Kebiasaan ini bisa terbentuk sejak lama, bahkan dari kecil. Ketika dulu hadiah sering dijadikan penghibur, otak belajar bahwa senang itu datang dari membeli. Pola ini terbawa sampai dewasa. Lingkungan sekitar juga memperkuat kebiasaan belanja emosional. Teman yang sering mengajak belanja atau budaya, nongkrong di pusat perbelanjaan, membuat belanja terasa normal. Padahal stasiun Pranks punya kondisi emosi dan keuangan yang berbeda. Belanja online membuat semuanya semakin mudah. Tanpa harus keluar rumah, emosi bisa langsung ditukar dengan transaksi. Jarak antara keinginan dan pembelian jadi sangat tipis. Seringkali kita baru sadar setelah melihat saldo menipis. Di titik itu, emosi yang tadinya ingin dihindari, justru muncul lagi dalam bentuk cemas dan menyesal. Belanja yang awalnya menenangkan malah menambah masalah. Mengatur batasan diri sangat penting dalam menghadapi kebiasaan ini. Bukan dengan menyiksa diri, tapi dengan memberi jeda sebelum membeli. Waktu jeda membantu emosi mereda dan logika kembali bekerja. Menuliskan perasaan juga bisa jadi cara sehat menggantikan belanja. Dengan menulis, emosi dikeluarkan tanpa harus dikompensasi dengan uang. Hati jadi lebih lega dan pikiran lebih jernih. Belajar menikmati hal sederhana. Tanpa membeli apapun adalah latihan yang berharga. Menikmati kopi di rumah, berbincang santai, atau sekadar istirahat bisa memberi ketenangan yang sama, bahkan lebih tahan lama. Keuangan yang sehat sangat berkaitan dengan kondisi emosional.
Saat emosi stabil, keputusan finansial pun lebih rasional. Sebaliknya, emosi yang kacau sering membuat uang keluar tanpa arah. Mengenali pola belanja diri sendiri membantu kita lebih sadar. Apakah sering belanja saat lelah, bosan, atau sedih? Kesadaran ini membuat kita punya pilihan, bukan sekadar mengikuti dorongan. Mengganti belanja dengan self-reward yang lebih sehat adalah langkah bijak. Memberi waktu istirahat, tidur cukup, atau melakukan hobi bisa jadi hadiah terbaik untuk diri sendiri. Tidak sepuama sesekali belanja untuk menyenangkan diri. Yang penting itu bukan satu-satunya cara untuk merasa bahagia. Hidup jauh lebih luas dari sekadar keranjang belanja. Saat emosi dipahami dan dihargai, keinginan belanja sebagai pelarian akan semakin berkurang. Dalam proses memahami kebiasaan belanja emosional, kesabaran menjadi kunci utama. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, karena kebiasaan ini terbentuk dari waktu yang panjang. Yang terpenting adalah terus melatih kesadaran diri. Kadang keinginan belanja muncul bukan karena emosi besar, tapi karena kebosanan. Saat tidak tahu harus melakukan apa, belanja menjadi hiburan paling mudah. Dari sini, penting untuk punya aktivitas alternatif yang lebih bermakna. Membuat daftar keinginan bisa membantu mengendalikan dorongan sesaat. Dengan menuliskan barang yang ingin dibeli, kita memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir ulang. Banyak keinginan yang akhirnya hilang dengan sendirinya. Mengenal kondisi keuangan pribadi juga sangat berpengaruh. Saat tahu batas kemampuan, kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Belanja pun menjadi lebih terarah dan tidak asal mengikuti emosi. Emosi yang sehat lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Tidur cukup, makan teratur, dan bergerak aktif membantu menstabilkan perasaan. Saat tubuh terjaga dengan baik, emosi pun lebih mudah dikendalikan. Lingkungan yang mendukung sangat membantu perubahan. Berada di sekitar orang-orang yang punya pola hidup sadar membuat kita ikut belajar. Tanpa tekanan, perubahan terasa lebih ringan. Belanja emosional seringkali dipicu oleh kelelahan mental. Pikiran yang terlalu penuh membuat kita ingin kabur sejenak. Mengenali tanda lelah sebelum terlalu jauh bisa mencegah keputusan impulsif. Mengatur tujuan keuangan memberi arah yang lebih jelas. Saat punya tujuan, setiap pengeluaran akan terasa lebih berarti. Keinginan belanja sesaat pun jadi lebih mudah ditahan. Memberi jeda sebelum check out adalah latihan sederhana tapi efektif. Cukup tarik napas dan tanya diri sendiri apakah ini benar-benar dibutuhkan. Seringkali jawabannya akan muncul dengan jujur. Tidak perlu menyalahkan diri saat terlanjur belanja karena emosi. Rasa bersalah yang berlebihan justru memperparah keadaan. Lebih baik belajar dan melangkah pelan ke arah yang lebih baik. Mengganti kebiasaan lama dengan yang baru butuh pengulangan. Seperti sering dilakukan, otak akan terbiasa dengan cara yang lebih sehat. Pelan-pelan, belanja tidak lagi jadi pelarian utama. Setiap orang punya titik lemah masing-masing. Mengenali titik lemah itu membuat kita lebih waspada. Kesadaran ini adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Saat emosi diterima bukan ditekan, kebutuhan untuk melarikan diri akan berkurang. Kita jadi lebih jujur pada perasaan sendiri. Dari sini ketenangan muncul dengan alami. Uang pada dasarnya adalah alat, bukan pelarian. Saat digunakan dengan sadar, uang bisa mendukung hidup yang lebih tenang, bukan menjadi sumber masalah baru. Perjalanan mengelola emosi dan keuangan adalah proses seumur hidup. Selama kita mau belajar dan bertumbuh, perubahan selalu mungkin terjadi. Seiring waktu, kita akan mulai mengenali perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan sering datang dari emosi sesaat, sementara kebutuhan muncul dari pertimbangan yang lebih tenang. Kesadaran ini membuat keputusan belanja terasa lebih ringan. Belanja yang dilakukan dengan sadar biasanya tidak menimbulkan penyesalan. Kita tahu alasannya, tahu manfaatnya, dan siap dengan konsekuensinya. Berbeda dengan belanja emosional yang sering meninggalkan rasa kosong. Mengatur anggaran bukan berarti membatasi kebahagiaan. Justru anggaran memberi rasa aman karena kita tahu kemana uang pergi. Rasa aman ini membantu menenangkan emosi dalam jangka panjang. Emosi yang tidak tersalurkan sering mencari jalan pintas. Ketika belanja tidak lagi jadi pilihan utama, kita ada dipaksa menemukan cara yang lebih sehat. Dari sinilah pertumbuhan diri sebenarnya dimulai. Sebelia beratas, nanti dulu pada diri sendiri adalah bentuk kedewasaan. Bukan menolak keinginan, tapi memberi ruang untuk berpikir. Banyak keputusan bijak lahir dari jeda sederhana ini. Kadang kita belanja karena ingin dihargai. Barang yang dibeli seolah menjadi bukti bahwa kita layak. Padahal nilai diri tidak pernah ditentukan oleh harga barang. Membangun rasa cukup adalah latihan yang sangat berharga. Saat merasa cukup, godaan belanja berlebihan pun berkurang. Hati jadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Belanja emosional
Juga bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan batin yang belum terpenuhi. Bisa jadi butuh istirahat, perhatian, atau waktu untuk diri sendiri. Mendengarkan sinyal ini jauh lebih penting daripada mengabaikannya. Rutinitas sederhana seperti refleksi harian membantu menjaga kesadaran. Dengan meluangkan waktu sejenak, kita bisa memahami apa yang sedang dirasakan. Dari sini, keputusan jadi lebih selaras dengan diri sendiri. Keuangan yang stabil memberi ruang untuk bernapas. Setidaknya ini kekhawatiran, emosi pun lebih terkendali. Hubungan antara uang dan emosi sangat erat dan saling memengaruhi. Tidak semua godaan harus dilawan dengan keras. Kadang cukup dihadapi dengan pemahaman. Saat kita mengerti alasannya, dorongan itu perlahan melemah. Belanja sesekali untuk menikmati hidup tetap boleh dilakukan. Yang penting itu bukan cara utama untuk melarikan diri dari perasaan. Keseimbangan selalu menjadi kunci. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kecil kebutuhan untuk mengisi kekosongan dengan barang. Kebahagiaan mulai datang dari hal-hal yang lebih sederhana. Dari hubungan, pengalaman, dan ketenangan batin. Proses ini membuat kita lebih hadir dalam hidup. Setiap keputusan diambil dengan sadar, bukan terburu-buru. Hidup pun terasa lebih utuh dan bermakna. Pada akhirnya, saat emosi dan keuangan selaras, kita tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat. Kita menjadi pribadi yang lebih tenang, bijak, dan siap menghadapi hidup apa adanya. Belanja memang bisa memberi rasa senang, tapi emosi yang sehat tidak bergantung pada transaksi. Saat kita mulai memahami apa yang sebenarnya dirasakan, kebutuhan untuk melarikan diri lewat belanja akan berkurang dengan sendirinya. Dengan kesadaran, kejujuran pada diri sendiri, dan langkah kecil yang konsisten, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan emosi dan uang. Hidup pun kasa lebih ringan, lebih tenang, dan jauh lebih bermakna.